Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ella. Oke, terima kasih malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mapel ekonomi membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Mbak Ella, selamat malam. Mbak Ella apakah murid baru? Baru malam hari ini melihat. Oh, bukan. Oke, tidak apa-apa ya. Kita mulai saja pelajaran malam hari ini. Mungkin nanti teman-teman menyusul ya. Biasanya kalau minggu malam Senin teman-teman banyak yang sibuk. Oke, malam hari ini kita membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Oke. Nah, badan usaha dengan perusahaan itu sebenarnya berbeda ya, tetapi banyak masyarakat yang menganggap keduanya adalah sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan ya. Sebenarnya kedua tempat tersebut adalah berbeda. Yang pertama dilihat dari segi tujuan badan usaha, yaitu mencari laba atau memberikan pelayanan, sedangkan perusahaan itu merupakan tempatnya ya, tempat untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Jadi badan usaha dengan perusahaan itu berbeda. Nah, yang kedua dilihat dari fungsinya, badan usaha itu merupakan suatu kesatuan organisasi untuk mengurus perusahaan. Sedangkan perusahaannya itu alatnya ya, alat badan usaha untuk mencapai tujuan. Sedangkan badan usaha itu merupakan kesatuan organisasi atau yang menaungi, yang berbadan hukum, yang memiliki izin ya, memiliki status hukum yang menaungi perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa ya. Perusahaan itu merupakan tempatnya. Kalau badan usaha itu merupakan naungan hukum ya, yang menaungi perusahaan dalam menghasilkan barang maupun jasa. Di sini juga bisa dilihat dari bentuknya. Bentuknya ada PT, CV, koperasi ya. Ada miliknya negara, ada miliknya swasta, itu merupakan badan usaha. Nah, kalau perusahaan itu contohnya pabrik, bengkel, atau unit produksi, karena perusahaan tadi merupakan tempatnya. Nah, ini selamat malam Mbak Uli. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi yang masih membahas mengenai badan usaha ya, karena minggu kemarin ada gangguan baik di sinyal maupun di laptop ya. Jadi malam hari ini saya ulangi kembali. Nah, untuk mencari perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan, saya berikan contohnya kembali ya. Misalnya, badan usaha itu kan bentuknya satu ya, bentuknya kalau enggak PT, CV maupun koperasi, tetapi di dalam badan usaha itu bisa mempunyai beberapa perusahaan yang beroperasi, yang menghasilkan barang maupun jasa. Beberapa perusahaan ya memiliki cabang di daerah yang lain, tetapi badan usahanya satu. Kalau PT ya berarti nanti perusahaannya naungannya adalah PT ya, gitu ya. Ya, selamat malam Mbak Uli ya, selamat bergabung. Kita melanjutkan pembelajaran minggu kemarin mengenai badan usaha ya. Itu perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Kalau badan usaha ya statusnya satu, misalnya PT ya berarti PT tok. Perusahaan terbatas
perseroan terbatas ya, PT perseroan terbatas, CV maupun koperasi. Tetapi di dalam satu badan usaha tadi bisa memiliki beberapa perusahaan. Nah, itu perbedaan-perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan ya. Jadi keduanya adalah berbeda, tetapi menganggapnya masyarakat kita itu keduanya adalah sama. Nah, sampai sini Mbak Ela sama Mbak Uli ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham mengenai perbedaan badan usaha dengan perusahaan? Sekali lagi, kalau badan usaha itu naungannya ya, yang memiliki hukum. Tetapi kalau perusahaan itu merupakan wadah, tempatnya, tempat untuk mencapai tujuan, tempat untuk mencapai laba ya, memperoleh laba. Oke. Ada yang ditanyakan Mbak Ella sama Mbak Uli? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Pada intinya badan usaha dengan perusahaan itu berbeda. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, di sini ada badan usaha yang dibedakan berdasarkan kegiatan atau aspek bidang usahanya. Yang pertama adalah ekstraktif, yaitu mengambil barang yang dihasilkan dari alam, mengambil barang. Nah, di sini badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif, contohnya adalah pertambangan. Nah, pertambangan itu kan bahannya yang diolah itu berasal dari alam yang sudah disediakan oleh alamnya. Pertambangan misalnya menghasilkan minyak bumi itu kan berasal dari alam yang sudah disediakan oleh alam. Nah, di sini ekstraktif itu mengambil barang dihasilkan dari alam. Contohnya tadi adalah pertambangan minyak bumi yang dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu dalam bidang transportasi. Kemudian yang kedua, bidang agraris. Ya, kita tahu bahwa agraris di sini adalah badan usaha yang membudidayakan hewan atau tumbuhan. Misalnya badan usaha ya peternakan, pertanian. Nah, di situ adalah mengelola hasil-hasil pertanian maupun peternakan. Nah, di situ badan usaha yang bergerak di bidang agraris. Nah, itu ya. Yang ketiga yaitu industri. Kita tahu yang namanya industri itu suatu badan usaha yang mengolah bahan mentah, diproduksi, diolah menjadi barang setengah jadi, barang setengah jadi diolah kembali menjadi barang jadi, sehingga yang namanya industri itu suatu proses yang menghasilkan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, misalkan ya industri yang bergerak di bidang misalnya pembuatan kertas. Nah, kertas itu kan dimulai dari pohon diolah menjadi lembaran-lembaran kertas, nanti lembaran-lembaran kertas diolah kembali menjadi kertas. Nah, kertas bisa dijadikan berbagai macam buku. Nah, di situ salah satu contoh badan usaha yang bergerak di bidang industri. Nah, yang keempat yaitu badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Perdagangan ini merupakan jual beli dagang untuk mendapatkan laba. Nah, perdagangan kalau ruang lingkupnya dalam bentuk yang luas misalnya adalah ekspor dan impor. Nah, teman-teman masih ingat perbedaan antara ekspor dan impor? Oke, selamat malam Mbak Rofik ya. Oke, teman-teman masih ingat perbedaan antara ekspor dan impor? Ekspor yang bagaimana, impor yang bagaimana? Ya, selamat malam ya Mbak Rofik. Selamat mengikuti pembelajaran ekonomi. Malam hari ini kita mau belajar ya berkenaan dengan badan usaha.
Oke, di sini perdagangan ya. Misalnya tadi adalah kegiatan ekspor dan impor. Kita tahu bahwa yang namanya ekspor, oke, siapa tahu Mbak Uli mau mencoba ya perbedaan ekspor dan impor. Oke, saya tunggu siapa tahu ini Mbak Uli sama Mbak Rofik bisa memberikan pendapatnya berkenaan dengan tadi ekspor dan impor. Oke, terima kasih ya Mbak Uli sama Mbak Rofik. Oke, ternyata masih ini ya masih ingat dan bahkan sudah bisa memahami. Oke, berarti di sini salah satu badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan adalah ekspor dan impor. Nah, di sini salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan laba, untuk mendapatkan keuntungan. Oke, terima kasih Mbak Uli sama Mbak Rofik yang telah memberikan pendapatnya. Oke. Di sini yang terakhir yaitu badan usaha yang bergerak di bidang jasa. Ya, yang namanya jasa itu tidak bisa dilihat tetapi kita bisa merasakan. Itu yang dinamakan jasa. Di sini menyediakan jasa ya berarti badan usaha ataupun perusahaan yang menyediakan jasa. Misalnya ya tadi ya bengkel. Nah, bengkel itu kan perusahaan atau tempat untuk menyediakan jasa bagi perbaikan ya baik mobil maupun sepeda motor. Nah, itu salah satu contoh usaha yang bergerak di bidang jasa. Oke, itu ya ini badan usaha yang dibedakan berdasarkan aspeknya, berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Ada 5 aspek yaitu yang pertama ekstraktif, agraris, industri, perdagangan maupun jasa. Oke, kita lanjut kembali ke slide berikutnya. Nah, di sini berkenaan dengan badan usaha milik negara ya, BUMN, badan usaha milik negara karena kita membahas mengenai badan usaha. Nah, berarti badan usaha milik negara itu merupakan badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian itu dimiliki oleh pemerintah dan status pegawainya itu pegawai negeri. Nah, di sini badan usaha dibedakan menjadi dua. Badan usaha milik negara itu dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah Persero. Nah, Persero perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan itu merupakan perusahaan negara yang modalnya terdiri dari saham yang dimiliki oleh pemerintah, baik seluruh maupun sebagian. Di sini tujuannya adalah untuk mencari laba. Nah, teman-teman bisa memberikan contoh yang badan usahanya itu milik negara. Di sini berarti perusahaan-perusahaan yang menangani kepentingan umum. Nah, kalau perusahaan yang bergerak itu menangani kepentingan umum, maka yang memiliki adalah pemerintah. Dikarenakan apa? Kalau tidak dimiliki oleh pemerintah, misalkan nanti dimiliki oleh swasta, maka eh, kepentingan umumnya nanti tidak bisa ini ya diutamakan. Nah, kalau misalnya yang memegang adalah swasta, maka swasta nanti yang berhak menentukan baik kenaikan harga ya, harganya maupun labanya. Tetapi kalau dimiliki oleh pemerintah, badan usaha tersebut masih mempertimbangkan kepentingan umum ya, masih mempertimbangkan kepentingan masyarakat karena perusahaan tersebut adalah sebagai pelayan masyarakat atau menghasilkan produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Coba teman-teman bisa memberikan contoh
Mbak Ella, Mbak Uli, Mbak Rofik yang berkenaan dengan Persero, perusahaan perseroan yang saham-sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah baik seluruhnya maupun sebagian. Dengan catatan di sini kalau Persero itu perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pelayanan masyarakat ya, ini melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan umum. Nah, coba Mbak Uli sama Mbak Rofik bisa memberikan contoh perusahaan yang bergerak untuk melayani kepentingan masyarakat. Oke, coba Mbak Uli, Mbak Rofik sama Mbak Ella bisa mencoba untuk memberikan contoh yang bergerak di bidang pelayanan publik ya, pelayanan masyarakat yang menaungi kepentingan masyarakat. Mbak Uli sama Mbak Rofi sama Mbak Ella boleh mencoba, boleh memberikan contoh. Nanti kalau misalnya salah ya kita belajar bersama, kalau benar berarti teman-teman sudah bisa mengamati contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Mbak Ella, Mbak Uli sama Mbak Rafiq boleh mencoba. Yang saham-sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah. Oke, misalnya ya saya berikan contohnya yang bergerak yaitu di Persero. Misalnya PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom. Nah, itu contoh badan usaha yang bergerak dalam pelayanan publik ya, itu kan menyediakan atau mengutamakan kepentingan umum yang sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah. Di sini adalah Persero, perusahaan perseroan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, itu ya. Oke, selamat malam Mbak Aini. Malam hari ini kita belajar berkenaan dengan badan usaha. Tadi ya saya ulangi kembali contoh-contoh Persero, misalnya PT PLN ya, PT Telkom, PT Pertamina. Nah, semua perusahaan tersebut itu kan bergerak dalam pelayanan publik ya, yang melindungi, menaungi kepentingan umum. Nah, itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang perusahaannya itu berstatus Persero, perusahaan perseroan. Oke, yang kedua, badan usaha yang kedua adalah Perum ya, perusahaan umum. Nah, di sini perusahaan negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang bertujuan untuk kemanfaatan umum. Nah, di sini juga tujuannya adalah mencari keuntungan. Nah, salah satu contoh Perum yang sangat terkenal adalah Perum Pegadaian. Nah, di situ Pegadaian itu perusahaan yang miliknya negara ya, yang modalnya dari pemerintah. Tetapi juga salah satu badan usaha yang mencari laba ya, usahanya mencari laba. Nah, salah satu contoh Perum yang terkenal di Indonesia adalah Perum Pegadaian. Nah, itu masih banyak dimanfaatkan jasanya oleh masyarakat. Apalagi musim-musim tertentu ya, misalnya mendekati hari raya, kemudian mendekati tahun ajaran baru. Nah, di situ Perum Pegadaian banyak dituju oleh masyarakat untuk membantu dalam hal keuangan. Nah, karena salah satu tujuannya di samping untuk mencari laba, mencari keuntungan adalah untuk
melayani kepentingan publik ya, untuk melayani kepentingan publik. Nah, di sini dua contoh bentuk badan usaha yang dimiliki oleh negara. Ada dua macam tadi. Yang pertama adalah persero, perusahaan perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Begitu juga di dalam bentuk perum ya, perusahaan umum. Nah, dua-duanya karena dimiliki oleh pemerintah adalah tujuannya selain mencari keuntungan adalah pelayanan publik, melayani masyarakat, melindungi kepentingan masyarakat. Apabila dikelola oleh swasta, nanti ya pihak swasta yang menentukan semuanya ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum, dengan kepentingan orang banyak, masyarakat, itu rata-rata adalah dimiliki oleh negara ya, untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oke, selamat malam ya Mbak Aini. Ya, sampai sini teman-teman ada yang bertanya bentuk badan usaha yang miliknya negara. Ada dua tadi, perseroan sama perum. Di sini teman-teman ada yang ditanyakan atau sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke BUMS. Nah, tadi BUMN, kita bahas ke BUMS. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan mengenai badan usaha milik negara? Gimana teman-teman, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke BUMS. Oke, lanjut. Kita lanjut ke BUMS, badan usaha milik swasta. Kalau tadi BUMN milik negara, sekarang milik swasta. Nah, yang pertama adalah individu ya, perusahaan perseorangan. Nah, di sini posisi individu adalah sebagai pemilik, manajer, karyawan karena dimiliki oleh perorangan ya, dimiliki oleh individu. Nah, di situ karena dimiliki oleh perorangan, maka orang yang menjalankan tadi ya bisa sebagai pemilik, sebagai manajer maupun sebagai karyawan. Nah, di sini salah satu cirinya juga sederhana, mudah. Nah, salah satu contohnya adalah usaha pertanian rakyat. Misalkan toko-toko kecil itu ya. Kemudian warung. Nah, itu usaha-usaha yang sifatnya masih kecil ya, individu. Itu digolongkan ya BUMS yang miliknya perseorangan, dimiliki oleh individu. Nah, nanti kelebihannya karena dimiliki oleh individu perorangan, maka di sini mudah dibentuk dan dibubarkan. Nah, mudah dibentuk karena kalau individu mempunyai modal yang banyak, nanti bisa mendirikan suatu usaha yang miliknya adalah pribadi. Nah, di sini manajemen luas ya, namanya manajemen luas berarti dikelola oleh individu tadi yang bersangkutan menurut pengetahuan dan keterampilannya. Jadi tidak ada manajemen secara khusus yang dipelajari melalui ilmu ya, misalnya melalui pendidikan. Nah, tetapi di sini manajemen secara luas ya, kalau misalnya individu tadi memiliki pendidikan dan keterampilan yang tinggi ya, maka bisa memanage usahanya dengan baik. Di sini tergantung dari pemiliknya ya, karena pemilik sekaligus manajer sekaligus sebagai karyawan. Nah, yang ketiga, salah satu kelebihannya adalah kebebasan dan kreativitas tinggi. Karena miliknya individu, mau dikemanakan, mau diapakan usahanya itu terserah pemiliknya. Jadi tidak ada pihak-pihak yang mengganggu ya, terutama dalam hal operasi usahanya.
dalam hal keseharian usahanya. Karena miliknya individu ya, maka terserah ya pengelolanya dari individu tersebut. Jadi tidak ada yang istilahnya mengganggu. Di sini berarti bebas berkreasi, bebas memiliki ide untuk mengembangkan usahanya karena dimiliki oleh individu. Kemudian yang keempat, kelebihannya adalah rahasia terjamin. Iya, karena dimiliki oleh individu ya hanya pemiliknya yang tahu. Kemudian yang kelima adalah profit semuanya untuk pemilik ya, keuntungan ya pasti karena dimiliki oleh individu ya, maka untung rugi dia yang merasakan. Kalau untung ya berarti dia memperoleh keuntungan seutuhnya. Kalaupun usahanya rugi ya berarti individu tersebut yang menanggung resikonya. Tidak dibagi dua karena itu sifatnya adalah pribadi, perorangan. Jadi ya profit, keuntungan maupun kerugian maka yang menanggung adalah individu tersebut. Yang selanjutnya yang keenam adalah cepat ambil keputusan. Iya, karena miliknya pribadi, tidak ada yang mempengaruhi dari segi operasionalnya, sehingga dia bebas berkreasi, bebas menentukan usahanya. Kalaupun nanti dia untung, dia yang memperoleh sendiri keuntungannya. Dan juga di sini adalah cepat mengambil keputusan karena tidak perlu pertimbangan dengan individu yang lain, misalnya dengan kelompok yang lain. Jadi dia bebas mengelola usahanya ya, bebas untuk kelangsungan usahanya. Jadi tidak ada pihak-pihak yang terlibat karena itu miliknya individu. Ya, ini bentuk BUMS yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Oke, kita lanjut kembali ya di bentuk usaha yang kedua. Nah, yang kedua, di sini masih ada ya, masih ada kekurangannya. Tadi kelebihannya, sekarang kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya adalah tanggung jawab tidak terbatas. Nah, maksudnya tidak terbatas tadi, kalaupun perusahaan tadi rugi, maka resikonya ditanggung oleh pemilik, ditanggung oleh individu tersebut. Sehingga di sini tanggung jawabnya tidak terbatas. Berhak mengelola usahanya. Nah, yang kedua, kekurangan yang kedua, kelangsungan hidup kurang terjamin. Nah, karena modalnya sendiri, kemudian individu tadi yang mengelola. Individu tadi kalau misalnya untung ya dia yang memperoleh, kalaupun rugi juga dia yang menanggung. Sehingga di sini kekurangannya adalah kelangsungan hidup kurang terjamin. Nah, jadi kalau modalnya habis, rugi, ya dia sendiri yang menanggung. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manajerial, karena di sini tadi tergantung dari kemampuan individu tersebut. Kalau individu tersebut mempunyai pengetahuan maupun keterampilan yang tinggi, ya maka dia bisa mengelola usahanya dengan baik. Ya, ini tergantung dari kemampuan individu tersebut dalam mengelola usahanya. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi adalah kekurangan perusahaan perseorangan. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua, bentuk badan usaha milik swasta yang kedua adalah firma. Nah, di sini kalau tadi adalah miliknya perorangan, kalau firma di sini adalah perusahaan yang dibentuk melalui persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, ya. Karena di sini bentuknya adalah firma, bukan perorangan, jadi kelompok yang membangun usaha itu lebih
dari satu orang ya, bisa 2 orang atau lebih. Maka di situ dikatakan sebagai firma. Nah, kalau perorangan tadi dimiliki oleh individu, tetapi kalau firma itu dimiliki lebih dari satu orang ya, 2 orang atau lebih. Nah, apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma tersebut. Nah, di situ adalah kekurangan dari firma ya. Kekurangan dari firma, apabila perusahaan menderita kerugian, maka yang menjalankan firma tersebut ya yang menanggung resikonya, yang menanggung kerugiannya. Jadi itu merupakan kekurangan dari firma. Oke, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Karena di sini internetnya lost ya. Internet connection is lost. Di sini baru terjadi gangguan sinyal. Apakah teman-teman bisa mendengar dari penjelasan saya? Oke, teman-teman masih bisa mendengar suara saya? Oke, saya lanjutkan kembali ke 3 ya. Tadi yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga. Oke, teman-teman masih bisa mendengar suara saya, bisa mendengarkan penjelasan saya, karena di sini baru terjadi gangguan sinyal. Nah, saya jelaskan di sini adalah kelebihan firma. Kelebihan firma yang pertama adalah kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Nah, kalau tadi perusahaan yang perseorangan itu modalnya dari individu tersebut, tetapi kalau dalam bentuk firma di sini modalnya lebih mudah terpenuhi karena modalnya masing-masing dari pemilik tadi, karena dibentuk lebih dari satu orang, 2 orang atau lebih, maka semuanya wajib untuk memberikan modalnya sehingga modal bisa lebih banyak ya. Kemudian yang kedua di sini pengelolaan perusahaan dapat dibagi sesuai dengan keahlian masing-masing. Karena tadi dibentuk lebih dari satu orang, 2 orang atau lebih, yang masing-masing pemilik tadi mempunyai keahlian sendiri-sendiri, mempunyai keahlian tertentu, maka bisa digunakan untuk mengelola firma, bisa mengelola perusahaannya. Karena masing-masing dari anggota tersebut, masing-masing dari pemilik tersebut memiliki keahlian masing-masing sehingga bisa digunakan atau bisa saling melengkapi antara pemilik satu dengan pemilik yang lain. Oke, kemudian yang ketiga yaitu setiap resiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat. Nah, baik modal berarti setiap pemilik tadi menyetorkan modalnya. Nah, apabila perusahaan mengalami kerugian, pemilik tadi yang menyetorkan modalnya juga harus berani menanggung resiko ya, resiko kerugiannya bisa ditanggung secara bersama-sama karena itu milik bersama ya.
Kemudian yang keempat, kelebihan yang keempat adalah keputusan yang diambil lebih baik. Ya pasti ya, karena ya dibentuk ini lebih dari satu orang, jadi bisa mempertimbangkan pendapat dari teman yang lain apabila dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan berdasarkan musyawarah ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antar pemilik satu dengan pemilik yang lain, sehingga keputusan yang diambil itu terbaik. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangan. Kalau tadi kelebihan, sekarang kekurangan. Nah, di sini keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah. Ya, karena pemiliknya lebih dari satu, sehingga semua baik itu keputusan maupun segala sesuatu yang berkenaan dengan operasionalnya perusahaan harus dimusyawarahkan secara bersama-sama, karena itu sifatnya adalah tidak milik individu tetapi milik bersama, sehingga keputusan yang diambil pun harus mempertimbangkan dari berbagai pendapat dari teman yang lain yang statusnya adalah sebagai pemilik. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua, kekurangan yang kedua, akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. Karena di sini milik bersama-sama berarti tindakan satu teman. Nah, kalau itu menuju ke perbuatan yang negatif, ya maka teman yang lain juga akan terlibat. Apalagi itu berkenaan dengan perusahaan, berkenaan dengan usaha yang dijalankan, maka apabila salah satu melakukan kesalahan, maka pemilik yang lain juga terlibat dalam tindakan yang dilakukan. Nah, itu salah satu kekurangannya. Kemudian yang ketiga, perusahaan dikatakan bubar apabila salah seorang anggota mengundurkan diri. Karena tadi dibentuk bersama-sama, modalnya pun modalnya disetorkan bersama-sama, maka apabila anggota dari pemiliknya tadi ada yang mengundurkan diri ataupun meninggal dunia, maka firma tersebut statusnya bisa dikatakan sebagai bubar ya. Perusahaannya bubar karena salah satu anggotanya mengundurkan diri maupun meninggal dunia. Nah, karena apa? Karena tadi modal yang disetorkan juga bersama-sama. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu CV. Persekutuan komanditer ya, persekutuan komanditer, CV. Di sini CV cirinya adalah memiliki dua sekutu ya, memiliki dua persekutuan anggota kelompok yang bertanggung jawab. Yang pertama dikatakan sebagai sekutu aktif. Di sini sekutu aktif disebut juga sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Berarti ini sebagai pelaksana yang menjalankan usaha. Kemudian yang kedua dikatakan sebagai sekutu pasif. Nah, pasif berarti atau sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Berarti dia tidak melaksanakan secara bersama-sama, tetapi hanya sebatas menyetorkan modal. Tetapi kalau sekutu aktif itu yang menjalankan perusahaan, yang memimpin perusahaan. Tetapi kalau sekutu komanditer atau sekutu pasif, berarti kan pasif, namanya pasif, berarti dia tidak melakukan pekerjaan, dia tidak bekerja, tetapi hanya sebatas modal yang disetorkan. Itu ya, sebatas modal.
Modalnya saja yang disetorkan, tetapi yang menjalankan dikatakan sebagai sekutu aktif, berarti aktif. Dia bekerja, berhak memimpin perusahaan, berhak menjalankan perusahaan. Tetapi kalau sekutu pasif, dia hanya menyetorkan modalnya, yang menjalankan adalah sekutu aktif. Kemudian kita lanjut kembali, yaitu PT. Nah, PT berarti perseroan terbatas, adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Nah, ini perseroan terbatas itu modal yang disetorkan dalam bentuk saham. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pula perannya dalam memiliki perusahaan tersebut. Karena di sini pemilik perusahaan adalah orang-orang yang menyetorkan modalnya melalui pembelian saham. Melalui pembelian saham, ya. Semakin banyak saham yang dibeli, maka semakin besar pula nanti keuntungan yang diperoleh apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Semakin besar pula individu tadi memiliki perusahaan, karena di sini pemilik perusahaan adalah yang memiliki saham, ya, yang memiliki saham di perusahaan tersebut, ya. Semakin banyak saham yang dimiliki, juga semakin besar peranannya dalam perusahaan tersebut, ya. Karena di sini yang dinilai adalah saham yang dimiliki. Kemudian yang selanjutnya adalah kelembagaan PT. Nah, ini perseroan terbatas. Di sini yang pertama adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Di situ adalah kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi dalam menentukan segala hal yang berkenaan dengan kemajuan perusahaan yang statusnya atau berbadan hukum PT. Yang kedua adalah komisaris. Komisaris itu tugasnya mengawasi direksi atau direktur dalam bekerja. Yang ketiga yaitu direksi. Nah, ini direksi yang mengelola perusahaan. Tetapi di sini kekuasaan tertinggi itu berada di rapat umum pemegang saham. Karena apa? Karena tadi semakin besar saham yang disetorkan, juga semakin besar pula peranannya dalam perusahaan tersebut. Semakin besar kepemilikan dalam perusahaan tersebut, sehingga kekuasaan tertinggi adalah berada di RUPS, ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Di sini ada kelembagaan, yaitu yang kedua komisaris tadi, ya, yang mengawasi direksi dalam bekerja. Kalau direksi berarti yang mengelola perusahaan. Kalau di CV tadi, ya, ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Kalau sekutu pasif berarti hanya modal yang disetorkan. Kalau sekutu aktif berarti dia yang menjalankan perusahaan.
Oke, saya lanjut kembali ke 9 ya, badan usaha yang berbadan hukum koperasi. Di sini koperasi yaitu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Nah, hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar ya, Pasal 33 ayat 1 ya, dinyatakan bahwa usaha yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, di sini yang dimaksud adalah koperasi. Nah, tujuan koperasi itu mensejahterakan anggotanya. Nah, di sini manfaat dari koperasi yaitu yang pertama adalah meningkatkan penghasilan anggota, karena tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggota, sehingga manfaat yang bisa diambil adalah bisa meningkatkan penghasilan anggota. Setiap tahun anggota-anggota yang aktif itu berhak mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan di koperasi itu dinyatakan dalam SHU ya, sisa hasil usaha. Maka diharapkan semakin aktif anggota tersebut dalam koperasi, maka sisa hasil usahanya yang diperoleh setiap tahunnya juga semakin besar. Sehingga di sini tujuan utama dari pendirian koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Kemudian yang kedua adalah mendidik anggotanya memiliki semangat kerjasama dan kekeluargaan. Karena apa? Karena koperasi didirikan itu untuk mensejahterakan anggotanya. Semakin besar anggota berperan aktif di dalam koperasi, ya maka semakin besar pula SHU nanti yang diperoleh. Karena di sini sistemnya adalah kekeluargaan, kerjasama. Nah, permodalan dalam koperasi itu ada simpanan-simpanan yang wajib dikeluarkan oleh anggota. Yang pertama simpanan pokok. Nah, simpanan pokok itu setiap anggota wajib menyetorkan sejumlah uang pertama kali pada waktu masuk. Nah, jumlahnya itu ditentukan masing-masing koperasi ya, sebagai tanda bahwa anggota tersebut sudah memasuki koperasi, sudah menjadi anggota koperasi. Di situ dinyatakan dalam simpanan pokok. Nah, berarti anggota yang sudah atau orang yang sudah menyetorkan atau membayar simpanan pokok, maka bisa dikatakan sebagai anggota ya, dinyatakan sebagai anggota koperasi. Nah, kemudian yang kedua ada simpanan wajib. Di situ simpanan wajib itu pembayaran yang dilakukan oleh anggota dalam periode waktu tertentu ya, disetorkan setiap periode tertentu. Itu juga ditentukan oleh koperasi. Kemudian yang ketiga adalah simpanan sukarela. Nah, kalau namanya sukarela berarti pembayaran yang dimasukkan ke dalam koperasi itu sesuai dengan kemampuan dari anggotanya. Itu simpanan-simpanan yang bisa dijadikan sebagai modal ya, modal koperasi. Itu ada simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Oke, karena ini internetnya masih lost ya, masih connection is lost, maka pembahasan mengenai badan usaha sudah selesai. Yaitu tadi ya, saya beri kesimpulan bahwa badan usaha dengan perusahaan itu berbeda ya. Kalau badan usaha itu yang menaungi secara hukum, tetapi kalau perusahaan itu merupakan tempat wadah
untuk menghasilkan barang maupun jasa. Berarti satu badan usaha bisa memiliki beberapa perusahaan, karena perusahaan itu sebagai alat, sebagai tempat untuk menghasilkan barang atau untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya ya bisa mencari laba atau memperoleh keuntungan. Di situ perbedaan antara perusahaan dan badan usaha. Kemudian, bentuk-bentuk badan usaha bisa dilihat berdasarkan bidang usahanya ya, aspek bidang usahanya. Yang pertama tadi ekstraktif. Ya, ekstraktif berarti yang mengambil dari alam. Misalnya tadi adalah pertambangan. Kemudian ada agraris, berarti badan usaha yang mengolah atau membudidayakan hewan maupun tumbuhan, misalnya adalah peternakan, pertanian. Kemudian yang ketiga tadi ada industri ya, industri berarti mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi diolah menjadi barang jadi. Kemudian ada lagi aspek atau bergerak di bidang perdagangan, yaitu misalnya adalah ekspor dan impor. Yang kelima dalam hal penyediaan jasa. Nah, misalnya adalah bengkel, kemudian salon kecantikan. Nah, itu beberapa aspek bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan ya, badan usaha yang bergerak di bidang berdasarkan aspek kegiatannya. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, badan usaha milik negara. Berarti kalau milik negara, modalnya dari pemerintah. Ada dua badan usaha milik negara. Yang pertama adalah Persero, ya, Persero, perusahaan perseroan, yaitu modalnya yang dari pemerintah. Yang kedua adalah Perum, perusahaan umum. Nah, dua-duanya adalah melayani kepentingan masyarakat. Nah, misalnya saya contohkan yang Persero, PT PLN. Nah, PLN, kemudian PT Pertamina, PT Telkom. Nah, contoh-contoh perusahaan tadi adalah sahamnya ataupun modalnya itu dari pemerintah. Ya, modalnya itu dari pemerintah karena bergerak di bidang pelayanan publik ya, melayani kepentingan masyarakat, sehingga semuanya sahamnya atau sebagian itu dimiliki oleh pemerintah. Kemudian kalau contoh Perum yang terkenal di Indonesia adalah Perum Pegadaian, yang sampai sekarang itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat apabila membutuhkan uang dalam waktu yang cepat. Nah, itu Perum Pegadaian. Kemudian BUMS. Kalau BUMS, badan usaha milik swasta, sehingga saham-sahamnya itu berasal dari swasta. Yang pertama, bentuk badan usaha yang milik swasta adalah perorangan ya, perusahaan perseorangan. Berarti modalnya yang disetorkan ya miliknya individu tersebut. Baik keuntungan maupun kerugian ya yang menanggung adalah individu tersebut. Kalau untung yang banyak ya keuntungan dirasakan pribadi tersebut. Kalau mengalami kerugian usahanya yang menanggung adalah individu tersebut. Kemudian yang kedua itu firma. Nah, firma itu persekutuan dua orang yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, sehingga perusahaan itu dimiliki bersama-sama, sehingga kekurangannya apabila menderita kerugian itu ditanggung bersama, milik pribadinya juga ikut dijaminkan. Nah, itu bentuk firma ya, yang dibentuk beberapa orang, dua orang atau lebih yang sama-sama menyetorkan modalnya untuk menjalankan usahanya. Kalaupun menderita kerugian juga bersama-sama ditanggung.
yang menjadi anggota dari firma tersebut, tuh firma. Kemudian yang ketiga yaitu CV. Ciri CV itu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif berarti yang menjalankan usahanya, yang menjalankan perusahaannya. Tetapi kalau sekutu pasif itu hanya sebatas menyetorkan modal. Jadi ada dua sekutu ya yang berperan dalam CV, persekutuan komanditer. Cirinya ada sekutu aktif dan pasif. Kalau aktif yang menjalankan usahanya, kalau pasif sebatas menyetorkan modalnya. Jadi yang menyetorkan modal sendiri, yang menjalankan sendiri. Nah, itu ciri dari CV. Kemudian yang kedua adalah PT. Ya, perusahaan terbatas. Di sini berarti diwujudkan dalam bentuk saham. Semakin besar saham yang dibeli dari suatu perusahaan, maka kepemilikan dari perusahaan tersebut juga semakin besar karena dinilai dari saham yang dibeli, gitu ya. Sehingga kekuasaan tertinggi itu berada di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, karena diwujudkan dalam jual beli saham. Semakin besar saham yang dimiliki ya dari perusahaan tersebut, ya kepemilikan dari perusahaan tersebut juga semakin besar karena diwujudkan dalam bentuk saham. Kemudian yang kedua dari ciri dari PT itu ada dewan komisaris. Nah, dewan komisaris itu bertugas untuk mengawasi dewan direksi dalam menjalankan perusahaan. Ya, dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga itu dewan direksi. Kalau tadi dewan komisaris yang mengawasi dewan direksi, kalau dewan direksi itu yang menjalankan ya, yang menjalankan perusahaan. Dan kekuasaan tertinggi itu berada di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, yang kepemilikannya itu tergantung dari saham yang disetorkan atau saham yang dibeli. Itu RUPS, kekuasaan tertinggi dari PT ya. Misalnya contoh PT ya, PT Kimia Farma itu ya, yang berarti yang menangani obat-obatan. Kemudian PT Unilever yang memproduksi berbagai macam produk yang digunakan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, itu contoh-contoh PT yang modalnya itu diwujudkan dalam bentuk saham. Kemudian bentuk koperasi yang ketiga, bentuk badan usaha yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi itu tujuan utama pendirian koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Sehingga modal yang diperoleh itu juga berasal dari anggota ya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Kalau pokok berarti apabila ingin menjadi anggota, maka menyetorkan sejumlah uang yang ditentukan oleh koperasi tersebut yang menandakan bahwa orang tersebut menjadi anggota itu dengan membayar simpanan pokok. Yang kedua itu simpanan wajib. Nah, kalau simpanan wajib itu pembayarannya dilakukan dalam periode waktu tertentu ya, periode waktu tertentu ya, bisa 1 bulan sekali. Nah, itu wajib anggotanya membayar simpanan wajib. Kemudian kalau simpanan sukarela itu simpanan yang sifatnya adalah tidak ditentukan, bebas sesuai dengan kemampuan dari anggotanya. Jadi tidak ada batasan ya, tidak ada jumlah yang ditentukan, itu bebas dari anggotanya dalam menyetorkan simpanan kepada koperasi. Nah, simpanan-simpanan tersebut bisa dijadikan sebagai modal untuk koperasi. Nah, modal koperasi juga bisa
berasal dari hibah ya, dari bantuan, dari hibah. Nah, itu salah satu bentuk badan usaha koperasi. Oke, sampai sini penjelasan saya berkenaan dengan bentuk-bentuk badan usaha. Nah, karena di sini internetnya connection is lost, tidak ada sinyal, maka teman-teman semuanya silahkan nanti mendownload rekamannya karena slide-nya kan tidak bisa jalan, tidak ada sinyal. Silakan nanti teman-teman mendownload rekamannya. Oke, sampai sini pertemuan malam hari ini yang mempelajari berkenaan dengan badan usaha. Semoga di pertemuan yang akan datang sinyalnya bagus sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas segala antusias dari teman-teman. Tetap semangat dalam belajar karena teman-teman ini sudah kelas 3 sehingga mendekati ujian nasional. Nah, saya harapkan teman-teman kalau masih ada waktu untuk belajar silakan belajar ya, karena teman-teman sudah mendekati ujian nasional. Terima kasih atas segala perhatian dan antusias dari teman-teman. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.